Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya VJ Manusia Masker. Nah, pemirsa Gen TV Indonesia, saat ini kita berada dalam program Bukan Obrolan Biasa, yang mana saat ini saya sedang berada di Kecamatan Nangamahap, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, dan di tempat saya duduk saat ini adalah berada di salah satu markas komando Polsek Nangamahap, yang mana ini adalah salah satu polsek yang menurut saya cukup baik, walaupun ada jauh dari pusat kota, tapi cukup baik dari seluruh kinerjanya dan lainnya. Tapi tentu saya akan mengupasnya lebih dalam lagi bersama dengan Kapolseknya, yaitu Bapak atau Bang Andre. Nah, oke pemirsa Gen TV Indonesia, kita langsung saja dengan beliau. Ini ada di samping saya. Selamat siang Bang Andre. Selamat siang Bang. Aduh pemirsa, tak usah ngomong lo Bang Andre. Ini nih saya lo kasih ngomong nih. Ini nih udah ganteng kan, pintar, ya Allah ya Rabbi ya Muhammad. Kalau banyak saya pemirsa, tapi tak apa, kita uji-uji loh dia. Siapa tahu gak dia tak ganteng-ganteng amat kan. Oke, Bang Andre, ini mohon maaf nih Bang Andre, kami ingin tanyakan Bang Andre, langsung saja lah Bang Andre ya. Bisa saja tidak Bang Andre memperkenalkan diri, nama Bang Andre siapa ya, nama lengkapnya siapa, terus sudah menjabat berapa lama di Polsek Nangamahap ini? Baik, sebelumnya terima kasih banyak Bang VJ. Dalam hal ini juga sebelum saya memperkenalkan diri, mungkin saya ucapkan dulu terima kasih dan apresiasi tinggi-tingginya untuk tim Gen TV karena sudah berkenan hadir di sini, mengajak kami untuk melakukan podcast di sini kan, yang saya anggap sebagai salah satu kegiatan yang positif. Kenapa begitu? Karena ini kesempatan kami Bang VJ, kesempatan untuk memberikan informasi kepada masyarakat, ya kan, warga YouTube di sana yang nonton. Jadi bisa tahu kegiatan kita di Polsek ini seperti apa. Kemudian termasuk nanti kita akan juga izin melakukan sosialisasi ya Bang ya, terkait program kita, tentunya untuk mendukung Kaptimas dan program pemerintah. Nah, kemudian kembali lagi tadi ke, mungkin saya akan kenalkan diri saya. Nama saya Andre, pangkat saat ini Ibda, dan untuk jabat di Polsek Nangamahap ini kurang lebih 4 bulan 5 bulan ini Bang. Oh, baru 4 bulan 5 bulan ini? Iya. Sebelumnya kami sempat dinasi Polda 10 bulan di Dit Samapta, kemudian dilanjut ke Sekadau di Satreskrim 10 bulan, kemudian diberikan amanah dan kepercayaan untuk memimpin Polsek Nangamahap ini di Sekadau. Demikian. Iya. Sebelum kita mengupas secara teritorial hukum dan sebagainya, nah perasaan Bang Andre ini sedap dah nih di Nangamahap nih, kata orang Pontianak tuh sedap tada. Itu. Jadi ini Bang, mungkin bagi sebagian orang di Nangamahap ini kan termasuk wilayah kecamatan yang paling ujung ya kan, pemahamannya mungkin bosan dan lain-lain. Tapi tentunya di samping kegiatan kita tanggung jawab melaksanakan kegiatan kepolisian, menurut saya sih nggak terlalu bosan, karena di sini pun ada tempat wisata ya kan. Oh, ada tempat wisata. Iya. Sedap. Jadi tempat kopi udah banyak sekarang Bang. Tempat kopi pun banyak gak? Udah banyak juga sekarang. Boleh tak saya pindah sini nih? Boleh. Oke pemirsa, boleh. Jadi kalau tempat wisatanya itu apa saja tuh Bang Andre? Boleh panggil abang nih kan? Boleh. Oh, Bang boleh. Aja apa? Oh, panggil abang ya. Biar nampak mudanya kan? Oh iya. Jadi apa tuh Bang? Jadi kalau untuk tempat wisata, untuk yang pernah saya datangi ya, itu ada riam atau air terjun, banyak di sini sebenarnya Bang ya. Cuma yang pernah saya datangi itu riam ini, salah satunya adalah cuci kain, termasuk yang jauh juga Bang. Kemudian ada juga batu batulis di situ. Oh, batu batulis. Yang sedikit digamarkan juga di wilayah situ, di wilayah warga situ. Nah, ini kita sedikit bicara tentang wilayah. Nah, mungkin kan Pak Kapolsek, Bang Andre sedikit bisa menjelaskan kepada pemirsa luas wilayah yang ada di Kecamatan Nangamahap ini, sepengetahuan Bang Andre saja begitu. Jadi rekan-rekan sekalian, untuk Polsek Nangamahap sendiri memiliki wilayah yang cukup luas ya. Karena untuk desa terjauhnya aja kalau dari sini itu kurang lebih 2 jam. 2 jaman. Kemudian untuk luasnya sendiri kurang lebih 568 km persegi. Itu mencakup 13 desa di bawah Kecamatan Nangamahap ini. Jadi cukup luas Bang di sini Bang. Oh, besar ya. Iya. Berarti tanah kosong masih banyak nih. Itulah. Tanah kosong masih banyak. Tanah kosong masih banyak. Tak tahu loh yang lain tuh ada dah, ya kan?
Nah, ada cewek ke apa ke kan? Nah, boleh gak bagi-bagi nih? Oke, begini Bang Andre. Menurut Bang Andre selama bertugas walaupun baru 4 bulan ya di Kecamatan Nangamahap ini, apa namanya masyarakatnya menurut Bang Andre apakah humanis, agamis dan seperti apa menurut pandangan Bang Andre? Baik Bang PJ, untuk karakteristik masyarakat di sini selama saya bertugas, pada intinya kita selaku anggota Polri, termasuk saya yang terhitung orang luar ya Bang ya, mereka itu welcome, warganya welcome. Ketika kita ada kegiatan seperti tatap muka, kemudian sambang, mereka welcome Bang, ramah mereka. Jadi mereka tidak resisten terhadap kehadiran kita. Nah itu juga yang ingin kita pertahankan begitu. Kemudian untuk masyarakat sini termasuk masyarakat yang heterogen juga, ya kan, terdiri dari banyak suku dan agama. Cuman memang yang secara umumnya itu dari masyarakat Dayak Bang. Tradisionalnya, iya. Berarti masyarakat Dayak lebih banyak jumlahnya ya, kayak gitu. Oke, pemirsa Gen TV Indonesia, seru memang kalau kita ngomong sama Kapolsek yang ganteng, pintar, baik hati, ramah, dan membaur dengan masyarakat nih. Tapi kan tentu penasaran nih, tak usah nak kaku, saya lanjutkan dulu. Tunggu setelah yang mau lewat di bawah ini. Oke pemirsa Gen TV Indonesia, nah ketemu lagi kan dengan saya VJ Manusia Masker, tentu juga bersama abang ganteng kita Kapolsek Kecamatan Nangamahap, yaitu Bapak Andre atau Bang Andre. Nah Bang Andre, tadi kan kita udah bicara terkait tentang karakteristik daripada masyarakat Kecamatan Nangamahap. Nah yang ingin saya juga ketahui, mungkin juga pemirsa kan penasaran nih, nah yang menjadi titik fokus program khususnya Polsek Nangamahap ya, itu apa? Baik, terima kasih Bang VJ. Jadi untuk fokus kegiatan kita ya, selain kita melaksanakan kegiatan rutin terkait preemptif, preventif maupun represif, pada intinya tujuan utama kami adalah bisa dekat dengan masyarakat Bang. Seperti yang saya singgung sebelumnya sama Abang, bahwasannya masyarakat di sini sudah terjalin hubungan dengan personel Polsek sejak lama. Nah itu yang mau kita jaga, yang mau kita kembangkan, sehingga masyarakat itu ketika ketemu polisi itu senang gitu Bang. Iya, tadi lagi begegal lutut kan. Saya nih Bang dulu kecil-kecil Bang, kalau kata mak saya, kau tahu sana nakal ya, kata dia, nanti kau laporkan ke polisi. Begegal Bang, cepat saya balik. Nah ini yang maksudnya itu Bang ya, berarti bagaimana Abang membuat agar masyarakat tidak lagi merasa takut ya. Jadi kita yang proaktif turun terjun ke masyarakat. Seperti sebenarnya kan kalau kegiatan polisi kan Bang udah di Polsek ya, catatan Polsek itu memang sudah ada kegiatannya. Cuman saya di sini mau memaksimalkan seperti kegiatan sambang, kegiatan sosialisasi, hadir di tengah masyarakat, termasuk kegiatan sosial juga. Seperti kemarin Bang pada saat HUT Bayangkara rangkaian tersebut, termasuk kita juga dapat dukungan dari Polres Sekadau kan, mako kita laksanakan baksos, kita membagian sembako kepada lansia, kemudian ada fakir miskin, termasuk juga baksos kita kan ke pembersihan rumah-rumah ibadah. Kemudian kita juga aktif kegiatan sosial yang tentunya kita juga menggandeng Forkopimcam Bang. Jadi pada dasarnya, pada intinya tujuan utamanya, goal utamanya itu dekat dengan masyarakat. Jadi ketika ada saran, ada masukan, karena memang yang saya pandang itu Bang, warga itu mitra kita. Keluhan apa sampai ke kita, sehingga kegiatan kita yang rutin patroli sambang itu bisa berdasarkan dari keluhan masyarakat. Jadi kita bisa menjawab hal tersebut Bang. Ya. Nah ini saya sih kena ngorek nih. Jadi itu Bang, kalau sikit-sikit bolehlah abang spill kata budak-budak TikTok tuh Bang, ya kan? Yang selama Abang menjadi Kapolsek di Nangamahap ini, yang udah masuk ke dalam yang samping tadi tuh, masuk dalam sel tuh berapa orang?
Ah, itu kan enak bagi bahasa kampung nih Bang, nah, kayak gitu. Jadi untuk apa namanya laporan polisi yang kita terima dan kita tangani sepanjang tahun ini baru 1 Bang. Karena tadi memang yang saya sampaikan di awal, memang masyarakat kita itu sudah kondusif Bang. Mereka itu menjunjung nilai tradisionalnya, saya lihat. Jadi pelanggaran hukum itu saya lihat rendah di sini. Sangat rendah Bang ya. Sangat rendah. Hanya saja memang meskipun rendah, kita juga nggak bisa tinggal diam. Contoh seperti kita misalkan aktif sosialisasi seperti terkait masalah tindak cabulan, kemudian pencurian sawit, ya kan, kemudian masalah keselamatan berkendara, karena anak-anak Bang, budak-budak kan, mungkin abang sempat lewat tadi dengan Suri kan jalan lumayan bagus. Nah pandangan saya koordinasi dengan unit intel itu ada potensi di situ. Ketika jalan bagus ya kan, anak-anak kan masih membara tuh, semangatnya kan, coba-coba ngebut-ngebut kan gitu loh Bang. Nah, iya. Itu Bang. Ya, artinya bisa kita simpulkan bahwa memang masyarakat di Kecamatan Nangamahap ini sangat kondusif, ya sangat jauh daripada tindakan-tindakan kriminal lah begitu Bang ya. Nah, ada pertanyaan selanjutnya Bang adalah untuk menjelang 17 Agustus nih, ya kan, sebelum yang lebih panjang lagi, ada masih banyak pertanyaan nih Bang. Nah, kira-kira apakah ada kegiatan khususnya Polsek Nangamahap dengan masyarakat? Ada tidak kira-kira itu Bang? Sebentar pemirsa, kan saya sengaja memang tunggu dia nak jawab. Kita kan tentu penasaran apa jawabannya, tentu setelah yang mau lewat di bawah ini. Ya, pemirsa Gen TV Indonesia, ketemu lagi dengan saya VJ Manusia Masker. Nah, menyambung pertanyaan saya tadi itu Bang Andre kan, ini kan sedang marak-maraknya seluruh masyarakat se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang mana mempersiapkan untuk menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Nah, tadi saya juga menanyakan ada enggak kira-kira acara atau kerjasama yang dilakukan oleh Kapolsek Nangamahap dengan masyarakat setempat? Baik, jadi Bang VJ, untuk kegiatan HUT RI ya rangkaiannya, kita memang sudah rutin membicarakan ini dengan Forkopimcam. Jadi kalau di Forkopimcam itu di Nangamahap itu ada namanya coffee morning tiap minggu itu Bang. Kita ngopi-ngopi kan, ada Pak Camat, ada saya, ada Pak Dan Ramil. Nah di situ dibahas juga terkait masalah kegiatan HUT RI. Salah satunya adalah terkait masalah pengibaran di hari H ya. Jadi untuk kegiatan utamanya pengibaran tersebut untuk personil Polri sudah mendukung kegiatan tersebut. Dengan apa? Dengan kita memerintahkan personil untuk melatih pasukan Paskibraka. Jadi selain itu juga kita juga dilibatkan untuk sebagai petugas upacara juga. Tadi siang kebetulan habis gladi Bang mereka Bang. Oh tadi siang nih gladinya? Iya, nah itu untuk kegiatan yang utamanya. Ada juga kegiatan masyarakatnya yang istilahnya kita meramaikan lah kan, kegiatan masyarakat, permainan-permainan. Oh juga ada nih permainan-permainan? Ada Bang, itu pasti di hari ada. Lomba makan kerupuk? Ada. Oh ada pemirsa lomba makan kerupuk. Jadi selain itu juga, selain kegiatan di hari H yang apa namanya tadi, permainan warga ya, kemarin juga sempat diadakan oleh Kades Nangamahap. Tentunya dalam rangka meramaikan HUT RI. Adapun bentuk acaranya adalah turnamen sepak bola Bang dengan voli. Kemarin dibuka juga oleh Forkopimcam, termasuk perwakilan juga dari Pemda. Ya cukup ramai kemarin, 1 bulan kalau nggak salah tuh. Lama juga ya. Betul. Kemarin lusa tuh finalnya Bang. Waduh, sayangnya saya belum sampai sini kan. Ya. Ini kan saya mau tanyakan lagi nih Bang Andre. Ini musim hujan betul Bang Andre. Enggak, tak ada lah yang namanya kebakaran. Nah, kalau kena musim kemarau nih, nah jadi kaitannya dengan kebakaran hutan nih Bang Andre. Nah, sejauh ini seperti apa yang terjadi di Kecamatan Nangamahap terkait tentang kebakaran hutan? Baik, terima kasih Bang. Terkait masalah karhutla ya, memang ini jadi isu ya Bang ya. Yang tentunya kita harus memberikan perhatian khusus terkait masalah isu karhutla. Tentunya karena dampaknya sangat luas sekali. Ya kan,
terhadap lingkungan, kemudian juga termasuk salah satu penyumbang penyakit ISPA juga kan Bang ya, terkait Iya, masalah benar, karhut benar. lah. Jadi untuk penanganannya saat ini tentunya personel Polsek kita mengedepankan kegiatan preemptif dan preventif. Dengan apa? Tadi yang saya sebutkan juga dengan cara sosialisasi, bahayanya apa sih begitu kan terkait karhutlah ini. Kemudian nggak jarang juga Bang ada pandangan masyarakat itu ketika kita bakar lahan itu hasilnya makin bagus kan begitu. Iya, iya, iya. Jadi kita juga kasih solusinya. Ada loh ternyata cara lain gitu kan untuk mengolah lahan selain dengan cara membakar dan hasilnya bagus juga. Begitu. Kemudian selain sosialisasi terkait masalah dampaknya, konsekuensi hukumnya ya kan, solusinya apa terkait itu. Kita juga aktif melakukan kegiatan pencegahan preventifnya Bang. Patroli ya kan. Kita komunikasi dengan warga-warga di desa-desa melalui Babin Kaptipmas. Apabila ada lahan yang dibakar, kita datangi. Kemudian kita ambil langkah pencegahan, kita matikan apinya. Ya, tapi selama ini ada tidak masyarakat yang sedikit membantah terkait tentang jangan sampai membakar lahan untuk mereka melakukan pertanian atau perkebunan begitu. Justru mereka dengan hadirnya kita Bang, mereka senang Bang. Mereka merasa dapat wawasan baru gitu. Mereka enggak resisten enggak. Masyarakat sini ketika kita hadir, kita sampaikan konsekuensi hukumnya apa ya kan. Kemudian solusinya apa, mereka senang. Berarti belum ada bantahan ya atau sanggahannya dari Belum masyarakat. ada. Belum ada Bang. Nah, kemudian satu lagi selain itu juga kami koordinasi dengan Polres juga Bang. Jadi kebetulan ada grupnya terkait masalah karhutlah ini di grup Polres maupun Polda. Jadi di samping kita mendengarkan informasi dari masyarakat terkait potensi kebakaran hutan, dari tim dari Polda maupun dari Polres ada juga mengirimkan koordinat Bang. Titik koordinatnya. Betul, Iya. betul Bang. Misalkan di sini coba cek gitu loh. Karena menurut aplikasi misalkan itu koordinat tersebut diindikasi ada kebakaran. Ada low, ada medium, ada high. Jadi kita terbantu dari itu Bang. Ya, kalau misalkan yang high ini kan, ya apabila itu terjadi itu bala bantuannya itu apakah memang ada di Kecamatan Langabab atau memang pemadam kebakarannya diambil dari Kota Sekadau begitu? Jadi untuk saat ini Bang, untuk saat ini karena memang belum ada yang besar ya, maksudnya belum ada yang masif. Jadi paling kita minta bantu warga situ dengan solo, atau kita kebetulan karena ada program Prabowo kita juga punya alat air kan, mesin air. Kita bawakan situ, kita bantu matikan apinya dengan menggunakan mesin air. Ya, ini pemirsa, ini makin seru saja sebenarnya pemirsa. Tapi ingat, karena ada yang mau lewat jadi saya potong dulu. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Pemirsa Gen TV Indonesia, ini di detik-detik terakhir ini di acara Bukan Obrolan Biasa bersama dengan Kapolsek Nangamahap, yaitu Bang Andre atau Bapak Andre. Ya, melanjutkan dari perbincangan kita tadi yang ingin juga kami tanyakan ini Bang Andre, bagaimana garis koordinasi antara antara Polsek Nangamahap dengan misalkan seperti kecamatan, Koramil, ketika ada kejadian itu seperti apa koordinasinya? Bisa dijelaskan dengan pemirsa? Jadi terkait hubungan kami dengan Forkopimcam ya Bang ya, di situ termasuk kecamatan, kemudian termasuk Koramil, kita selalu kolaborasi Bang. Tadi seperti yang saya singgung, seperti ada ketika ada kegiatan rutin ya kan, kegiatan tertentu, kita bahas di Coffee Morning yang diadakan memang setiap minggu rutin Pak di kantor camat. Jadi acara di kecamatan, acara di Koramil, di Polsek, kita bisa saling monitor dan backup. Demikian Bang. Iya. Oh, berarti hubungannya masih tetap baik lah ya, begitu ya Bang? Iya, ya? baik. Ya. Nah, ini terkait yang kalau saya lihat kan saya ini ke jalan-jalan nih Bang Andre, tidak hanya bicara di Kalimantan Barat, di mana-mana wilayah saya berjalan. Ini kan kalau saya lihat nih kawan-kawan kepolisian lagi juga sibuk menanam jagung terkait
mendukung program pemerintahan Pak Prabowo terkait tentang ketahanan pangan. Nah, untuk di Polsek Nangamahap sendiri ini, nah sejauh ini sudah berapa ribu pohon nih yang ditanam nih? Jadi ini mungkin menjawab kebingungan tim Gen TV juga di depan ya. Lihat kok ini banyak karung isi jagung gitu ya kan? Iya, saya kira itu sitaan tadi itu Bang Andre kan? Iya. Nah, baik. Jadi apa itu Bang Andre? Jadi begini Bang VJ, seperti yang saya singgung di awal tadi ya kan. Jadi momen ini podcast ini ya termasuk saya rencana ada sosialisasi terkait kegiatan Polri dalam hal mendukung program ketahanan pangan Pak Presiden kita Pak Prabowo, terutama di sektor jagung Bang. Untuk saat ini saya kasih gambaran dulu. Untuk tugas kepolisian di sini sebetulnya kita sebagai penggerak Bang. Oh, motor ya? Motor. Jadi kita penggeraknya nih. Istilahnya penggerak ya kan, penyambung lidah antara PPL dengan Poktan gitu kan. Kemudian termasuk membackup PPL juga untuk sosialisasi kepada masyarakat. Seperti apa sih potensinya ya kan, kita tanam jagung itu seperti apa. Kemudian kita sampaikan juga prospek ke depan seperti apa. Kenapa sih ada program ketahanan pangan begitu kan. Seperti yang kita tahu tentunya ini program yang sangat strategis Bang. Karena ini menyangkut pangan kita. Jadi saya sedikit spill dikit ya. Untuk jagungnya ini bukan jagung manis Bang. Jadi jagung apa tuh? Jadi kalau orang bilang bahasa keren itu apa? Jagung hibrida. Oh, jagung hibrida. Nah, jadi jagung hibrida ini dia fokus untuk penggunaannya sebagai pakan ternak. Nah, makanya saya bilang di awal ini strategis. Kenapa? Karena ketika pasokan pakan ternak banyak, tentunya ini selain goalnya untuk mensejahterakan petani kan begitu kan, kita juga membuka potensi teman-teman dari sektor peternakan juga begitu secara langsung. Begitu Bang. Ya, tapi sudah berapa hektar luas yang ditanam nih? Sepengetahuan Bang Andre lah sebagai ya kepala motor lah berarti di wilayah Kecamatan Nangamahap ini. Baik, jadi untuk di Kecamatan Nangamahap Bang, alhamdulillah kegiatan kita disambut positif oleh masyarakat di sini. Kemudian untuk jumlah lahannya kurang lebih yang tertanam itu 28 hektar Bang. Wih, banyak sudah ya? Iya. Cuma memang kita perlu evaluasi lagi Bang. Iya. Tadi yang saya bilang kan memang kita perlu melaksanakan sosialisasi ke masyarakat. Seperti apa sih kita melakukan tindakan pratanamnya seperti apa ya kan sebelum tanamnya, kemudian perawatannya seperti apa sehingga hasilnya bisa maksimal. Kemudian apalagi pasca tanamnya lagi seperti apa, setelah kita panen ini diapakan gitu loh. Permintaan pasar seperti apa kita kasih tahu ke mereka Bang. Jadi harapannya kita itu penggerak dan mereka bergerak hasil dari sosialisasi kita dengan PPL. Kita menggandeng mereka, PPL termasuk kecamatan juga. Untuk Polres sendiri kemarin juga membantu kita Bang, koordinasi dengan Pemda. Alhamdulillah ada surat edaran dari Pemda terkait masalah masing-masing desa itu menyiapkan 2 hektar. Oh, setiap desa minimal. Setiap desa. Itu minimal atau maksimal? Minimal Bang. Diupayakan lah 2 hektar gitu kan. Diupayakan 2 hektar ya. Kita dari kepolisian tentunya mendukung juga. Kita membantu kan. Karena yang saya lihat memang karena ini kan jauh nih Bang, antar desa jauh ya kan. Kemudian kayak seperti PPL, kita tahu juga PPL di sini jumlahnya hanya 6 orang Bang, penyuluh pertanian tuh Bang. Jadi memang kenapa saya bilang di awal strategis, karena memang tujuannya besar. Kemudian memang di situ ada gap yang kita harus penuhi di situ. Kepolisian hadir di situ untuk membantu gitu. Ya, nah terus sepanjang proses pengembangan ini ada nggak yang gagal panen itu Bang Andre? Jadi kalau untuk gagal panen belum ada Bang, hanya saja nggak maksimal ada. Masalahnya apakah hama dan sebagainya? Untuk hama sendiri itu udah ada penanggulangannya. Kita kan di situ ada obat hama dan lain-lain. Tapi lebih ke caranya Bang, tadi yang saya bilang perawatannya itu yang perlu kita benahi lagi dengan cara sosialisasi kepada masyarakat. Total yang sudah dipanen Bang kalau boleh tahu? Untuk panennya kemarin itu kurang lebih ada 5 lahan Bang.
Jadi untuk rata-ratanya sendiri kurang lebih 1 hektar itu bisa sampai 1,2 ton lah kurang lebih bang. Berarti di sini sudah hampir 30 ton. Kalau Itu belum semuanya bang. belum semua. Karena kan untuk masa apa tanamnya itu kan ada kurang lebih 110 hari, 3 bulan lebih ya. 3 bulan lebih. Jadi belum semuanya panen. Itu pun juga kita tanamkan bertahap, gak langsung 28 bang. Oh begitu. Nah terus kalau sudah panen, ini jagungnya nih dibawa kemana kayak gitu, pendistribusinya seperti apa? Terus yang kedua, ketika itu adalah yang menanamnya masyarakat, apakah mereka menjual kepada kepolisian kayak gitu atau seperti apa pendistribusiannya? Nah ini yang sering jadi pertanyaan juga bang sama masyarakat. Mungkin menjawab juga keresahan dari warga YouTube ya bang ya. Iya benar. Jadi keluhan petani kan sampai saat ini kan itu biasa bang, ketika panen barangnya ada, bingung jualnya kemana kan, kalaupun ada harga jualnya kecil. Nah itu sudah dijawab oleh Polres terutama bang ya, Polres Kadau. Dari semenjak awal tahun itu ada MOU dengan Kelingkumang. MOU-nya seperti apa? Bahwasannya mereka siap menampung atau menyerap hasil panen tersebut. Untuk harganya sendiri kemarin sudah kita pernah lakukan, jadi kita sambungkan nih bang antara Poktan dengan Kelingkumang. Iya. Harganya itu kemarin 5.000 untuk yang pipil basah per kilo, 6.000 untuk pipil kering. Nah kemudian kemarin juga Polda dengan Polres koordinasi juga dengan Bulog bang. Mungkin ada juga diberitakan bahwasanya Bulog termasuk jadi pihak yang siap menyerap hasil panen tersebut. Harganya kurang lebih 6.000 juga. Demikian bang. Ya, terus kalau apa minat daripada masyarakat khususnya Nangamahap terkait tentang penanam jagung ini cukup tinggi menurut abang atau gimana? Jadi memang kalau untuk minat ya bang, saya lihat lebih ke kita sih bang. Bagaimana kita menyampaikan ke mereka, tadi kan saya bilang potensi seperti apa. Karena ini yang perlu saya sampaikan ke masyarakat. Sebetulnya tanam jagung itu pemahaman mereka kan ribet bang. Oh ribet, sebetulnya nggak juga. Ada, jadi kita hasil koordinasi dengan PPL ini kita sosialisasikan seperti apa sih langkah-langkahnya kan, pupuknya apa ya kan. Iya betul itu kemudian bang. sebelum tanam diapakan dulu dan lain-lain. Terus kemudian untuk potensi sendiri kalau maksimal tuh bang bisa rata-rata 3 ton lah per hektar sebenarnya. Makanya saya bilang di awal memang belum optimal kita. Dan itu PR kita. Iya. Tapi kan bisa kita lihat daripada hasil tadi, kami juga sempat jalan-jalan kan, gitu memang saya lihat sudah cukup baik ya di sini tentang bagaimana mendukung program pemerintah pusat, terutama program Pak Presiden kita Pak Prabowo Subianto. Oke pemirsa GNTV Indonesia, ini kita pada season yang terakhir, tapi tentu nanti kita pengen dengar juga himbauan serta penyampaian akhir yang disampaikan oleh Kapolsek Nangamahap tentu setelah yang berikut ini. Ya pemirsa GNTV Indonesia, nah ini tiba waktunya sudah kepada penghujung acara, yaitu pada kesimpulan dan himbauan yang akan nanti disampaikan langsung oleh Kapolsek Nangamahap, yaitu Bang Andre. Ya Bang Andre, sebelum di penutup kami atas nama keredaksian daripada GNTV Indonesia mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan Bang Andre di tengah-tengah kesibukan bagaimana mengontrol Kamtibmas yang ada di Nangamahap ini. Yang jelas tujuan kami di sini adalah bagaimana masyarakat tahu bagaimana apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh khususnya Polsek Nangamahap Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat. Mungkin langsung saja Bang Andre bisa sampaikan himbauan dan kesimpulan kepada masyarakat khususnya masyarakat di Nangamahap. Terima kasih Bang Vijay. Jadi kita boleh langsung ngomong ke kamera berarti ya? Boleh sudah ini, boleh. Baik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Salam presisi. Saya sebagai Kapolsek Nangamahap di wilayah hukum Sekadau berharap banyak untuk bisa berkolaborasi dengan mitra utama kita Bang, yaitu masyarakat, tentunya untuk
bisa mewujudkan Kamtipmas yang kondusif. Kemudian saya harap juga masyarakat bisa terus mendukung kita terkait program-program kita yang positif, kemudian yang produktif, salah satunya terkait masalah ketahanan pangan di sektor jagung. Itu adalah cita-cita presiden kita, pimpinan terbesar kita di Indonesia, yaitu Pak Prabowo, dan memang punya visi yang besar juga. Jadi untuk itu saya harap kita mendapat dukungan penuh dari masyarakat, dari segala elemen, Forkopimcam, kemudian rekan-rekan PPL. Saya juga ucapkan terima kasih karena sudah membantu kami dalam melaksanakan program ini. Mudah-mudahan hasilnya, kemudian manfaatnya bisa dirasakan Bang, dari lini terbawah hingga ke atas. Amin. Demikian Bang. Ya, oke pemirsa GNTV Indonesia, yang mana hari ini adalah dalam acara bukan obrolan biasa. Saya benar-benar ini sudah acara terakhir Bang Andre. Sekali lagi kami atas nama keredaksian daripada GNTV Indonesia mengucapkan banyak terima kasih, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di sini kan. Amin, amin. Iya, yang jelas pertama yang mau saya koreksi adalah kopinya memang nyaman memang. Nah, macam mana tuh Bang Andre? Betul lah tuh kira-kira tuh? Sebenarnya enaknya kopi itu tergantung dengan siapa ngopinya Bang. Oh, jadi kita angkat dulu kopinya nih. Siap, kita angkat dulu ya. Kita tos dulu. Iya. Nah, nanti minum saya pakai masker. Saya ini pakai masker pemirsa. Oke, pemirsa GNTV Indonesia, kita sudahi dulu acara bukan obrolan biasa di Kecamatan Nangamahap, tepatnya adalah di Kapolsek Kecamatan Nangamahap, Kabupaten Skadar, Provinsi Kalimantan Barat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.